Pemirsa Rois Am PBNU Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf sepakat islah atau rekonsiliasi usai keduanya menggelar pertemuan yang diprakarsai para kiai sepuh NU. Sebagai solusi bersama, kedua pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 NU secara bersama-sama. Namun apakah menjamin Muktamar bisa menyelesaikan gejolak secara tuntas? Kita akan membahasnya bersama dengan Cendekiawan NU, Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir. Assalamualaikum Gus Nadir. Waalaikumsalam Mbak Vera. Ya, Gus Nadir, islah itu memang sudah tercapai, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah menormalisasi kemudian struktur kepengurusan kembali seperti semula, karena sebelumnya kan kedua kubu ini saling copot. Ya, Mbak Vera, itu pertanyaan yang sangat wajar dan saya kira semua warga NU yang menyambut baik adanya islah ini juga bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan islah ini. Apalagi kemudian terkesan bahwa substansi persoalan itu nanti baru akan dibahas di muktamar. Eh, jadi untuk tidak menimbulkan beragam tafsir mengenai apa yang dimaksud dengan islah dalam pertemuan di Lirboyo kemarin, saya mengusulkan agar semua pihak yaitu Rois Am dan kemudian ketua umum yang pernah dipecat maupun sekjen yang pernah dirotasi oleh Gus Yahya, Katib Am yang pernah dirotasi oleh Rois Am, dan begitu juga bendahara umum yang pernah dirotasi oleh Gus Yahya, dan pejabat ketua umum yang pernah ditetapkan, dan juga Katib Am dan pejabat lainnya yang terlibat dalam kisru ini, itu melakukan jumpa pers bersama, duduk bersama, dan memberikan pernyataan bahwa pertama, islah ini bermakna membatalkan hasil rapat pleno yang menetapkan pejabat ketua umum. Yang kedua, islah ini bermakna semua posisi kembali ke hasil Muktamar Lampung. Dan yang ketiga, kesekretariatan kembali normal di mana Rois Am dan jajarannya mempunyai akses ke sekretariatan kembali. Saya kira kalau itu yang dilakukan, maka kemudian tafsirnya tidak akan melebar kemana-mana dan warga NU maupun masyarakat luas bisa menilai bahwa islah ini memang secara substantif telah terjadi, bukan sekadar simbolik bersalaman dan bersalawatan, tetapi memang memiliki makna yang lebih luas. Begitu Mbak Vera. Ya, itu kan saran yang baik ya dari Gus Nadir. Tapi kalau misalnya jumpa pers itu tidak dilakukan gitu, artinya masih abu-abu. Apakah dengan dilakukannya muktamar secara bersama-sama, struktural yang dipakai itu untuk meramu muktamar nanti, apakah yang dipakai yang lama atau tidak ya Gus Nadir? Ya, saya kira kalau dari pernyataan bersama bahwa muktamar akan diselenggarakan oleh Rois Am dan Ketua Umum PBNU, maka kemudian tafsir yang ada adalah kedua belah pihak bersama-sama melaksanakan muktamar. Artinya, kalau tidak ada jumpa pers tadi yang saya usulkan untuk mencegah tafsir liar yang terjadi, maka yang kita bisa pahami kepanitiaan muktamar itu akan diselenggarakan bersama-sama. Maka di sana menjadi titik krusial apakah kemudian nanti kepanitiaan muktamar ini bisa dibentuk eh, lewat tanda tangan siapa. Karena biasanya 4 orang yang tanda tangan Mbak Vera, yaitu Rois Am, Ketua Umum, Katib Am, dan Sekjen. Dan kita tahu sebelumnya roda organisasi sempat macet karena keempat orang ini tidak bisa duduk bersama. Nah, mudah-mudahan dengan adanya islah ini bisa duduk bersama dan mengeluarkan SK kepanitiaan yang disepakati. Nah, itu satu poin. Poin berikutnya adalah apa yang mau dibahas di muktamar. Apakah eh, keributan yang terjadi, konflik yang kemarin itu mau dibahas lagi di muktamar untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, atau itu mau dipendam, dilupakan dan move on. Dalam arti muktamar tidak lagi membahas konflik yang ada, tetapi lebih kepada program kerja berikutnya, memilih ketua umum berikutnya, maupun eh, berusaha agar konflik ini tidak terulang lagi. Nah, itu yang tentu kita tunggu langkah-langkah berikutnya, Mbak Vera. Ya, buah dari kesepakatan islah itu adalah akan dilaksanakannya muktamar tadi secara bersama. Tapi apakah muktamar ini bisa menjamin menyelesaikan gejolak secara tuntas ketika dua nama, baik itu Gus Yahya ataupun Kiai Miftahul Ahyar,
masih ingin misalnya untuk masuk ke struktural PBNU berikutnya? Ya, tentu memang tidak ada yang bisa menghalangi kalau mereka berdua masih ingin masuk ke dalam struktur berikutnya. Tetapi kalau kita merujuk kepada, seruan dari musyawarah Ciganjur, jadi selain musyawarah Lirboyo kemarin juga ada musyawarah di Ciganjur, di mana salah satu seruan di musyawarah Ciganjur adalah menyerukan kepada pihak yang bertikai hari ini untuk sama-sama tidak dipilih lagi di muktamar berikutnya. Nah, itu untuk meredam konflik. Nah, apakah surat itu akan ditaati atau tidak, kita akan lihat berikutnya. Tapi yang paling penting adalah Mbak Vera, saya mengusulkan di muktamar nanti persoalan dualisme kepemimpinan di mana kedua belah pihak, baik Rois Am maupun Ketua Umum PBNU merasa sama-sama dipilih di muktamar sebagai mandataris muktamar, itu harus diselesaikan. Dualisme matahari kembar ini tidak baik dan konflik bisa berulang di masa depan. Sehingga kemudian saya mengusulkan nanti di muktamar itu cukup Rois Am yang dipilih melalui mekanisme ahlul hali wal akdi seperti yang sudah terjadi di dua muktamar sebelumnya. Tapi untuk Ketua Umum Tanfiziyah nanti biarlah para muktamirin dari PWNU maupun PCNU itu memilih 9 calon melalui voting. Lantas Rois Am akan memilih salah satu dari 9 calon itu, Rois Am yang terpilih akan menunjuk satu dari 9 calon yang disediakan oleh muktamirin itu. Dengan demikian, Rois Am supremasi Suriah dikembalikan kepada hakikatnya saat NU berdiri, dan pada saat yang sama dualisme kepemimpinan tidak terulang kembali. Dengan demikian muktamar nanti bukan hanya menjadi muktamar bersama, tapi juga muktamar yang merestrukturisasi struktur NU dan juga mengurangi celah untuk terjadinya konflik di masa mendatang. Tapi secara prosedur tidak bisa menghalangi seseorang misalnya seperti Gus Yahya untuk mencalonkan lagi di muktamar berikutnya begitu ya, dalam struktural menjadi Ya, ketua umum betul, PBNU. betul, betul. Kecuali nanti di muktamar dibuat aturan seperti itu. Kalau sekarang belum ada aturannya, tapi kalau nanti misalnya ada aturan perubahan ADRT atau kesepakatan di muktamar untuk move on dari konflik ini dan kedua belah pihak yang bertikai diminta untuk sama-sama tidak mencalonkan diri bisa saja. Tapi itu terserah dari muktamirin, dari forum tertinggi nanti Mbak Vera. Ya. Gus Nadir, ini kan konsesi tambang ya bisa dikatakan menjadi salah satu akar permasalahan juga gitu dari kedua kubu ini. Apakah perlu sebetulnya PBNU untuk mengembalikan hak konsesi tambang ke pemerintah sebetulnya? Ya, itu juga yang masih menjadi bahan pertanyaan, karena saya menduga, setelah islah ini, sebaiknya memang, pengurus PBNU saat ini tidak lagi melakukan, keputusan yang, strategis sifatnya, tapi lebih pada persiapan muktamar tadi itu, karena banyak sekali PR yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, masalah konsesi tambang, saya kira, mulai bulan Januari nanti, mulai harus dibuka diskusi publik di kalangan PBNU maupun di kalangan masyarakat luas, melibatkan berbagai ahli, baik dari lingkungan, dari ekonomi, dari hukum, dari pemerintahan, untuk sama-sama melihat seperti apa sebetulnya dampak dari diberikannya konsesi tambang kepada ormas. Tidak hanya kepada Nahdlatul Ulama, tapi juga kepada ormas keagamaan lainnya. Baik buruknya. Saya kira itu harus didiskusikan secara terbuka dan, kalau perlu nanti semua ormas keagamaan itu sama-sama mengembalikan konsesi tambang itu ke pemerintah. Jadi bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi semuanya kalau misalnya nanti dari diskusi tambang itu dirasakan bahwa ini memang bukan core-nya dari ormas keagamaan dan kemudian, ini bisa menimbulkan, berbagai masalah di kemudian hari. Tapi itu semua tentu harus dilakukan diskusi publik dan dilakukan secara terbuka. Itu yang selama ini saya kira belum pernah dilakukan dan menurut saya bulan Januari nanti sebaiknya itu segera dilakukan. Ya, semoga saran dan juga masukan dari Gus Nadir tadi bisa dipertimbangkan gitu ya untuk diimplementasikan. Terima kasih Gus Nadir sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.